Welcome to the first episode of Journey to Holy Land. Dan selamat datang di Dubai International Airport, tempat transit pertama kita sebelum kita menuju ke Kairo atau ibu kota dari negara Mesir. Kita menuju ke C18. 2 jam lagi akan segera keberangkatan menuju ke Kairo atau Mesir. Wah, ada tulisannya ini, Spirit of Dubai. Keren. Cukup amazing. Banyak sekali juga toko-toko yang duty free. Jadi kalau bayar di sini nggak kena bea di Indonesia. Tapi harganya juga mahal. Aduh, ini bandara gede banget asli. Kita baru sampai C21, masih 18. Oke lah, maju lagi. Masih lama dan nggak muncul, ya udahlah. Oke, ini dia, kita sampai di gate C18. Dimana kita akan menunggu keberangkatan kita selanjutnya menuju Kairo. Sambil beristirahat, kita bertemu dengan Ko Eben dan Mas Dika dari Kota Malang bersama dengan Pak Stefanus. Waduh. Sudah pagi, jam 8. Memulai proses boarding menuju ke kota Kairo. Kalau pagi bagus sih, gila. Ini yang tadi kita naikin pesawatnya Emirates. Sepertinya saya harus meng-cut bagian yang malam. Tapi nggak usah lah. Nah, ini yang akan kita naiki. Hari kedua kita tanggal 31 sudah sampai di kota Dubai dan akan segera boarding lagi menuju ke Kairo. Sesampainya di Mesir, Bu Maria dan Pak Gun sedang mengatur untuk memastikan supaya tidak ada yang ketinggalan di pesawat dan bisa mengikuti bendera dengan baik supaya tidak tersesat. Oke, ayo. Saya sempat mengingat. Bisa tidur, Pak. Kayaknya kita terlalu pagi. Yes. The airport is very quiet. Ya, selain rombongannya kita. Ya, oke, kita sampai pemeriksaan. See you. Baik, sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau jelasin ada satu kejadian yang cukup menarik, dimana aku, Mama, dan Pak Hari, pendeta kita, beserta Bu Maria dan Ko Arthur, salah satu anggota tour guide kita, itu paspornya ditahan di security bandara. Sehingga kita tidak bisa melanjutkan karena paspor kita nggak dikasih stempel visa oleh mereka. Dan itu terjadi pada kita bertiga aja, dan sampai sekarang aku nggak tahu kenapa kok mereka menahan kita, karena kita nggak bawa kontraben, kita nggak bawa barang terlarang, dan kita juga masuk sebagai turis atau wisatawan. Ya, tapi puji Tuhan, setelah 30 menit hingga 40 menit kita berhasil dibebaskan oleh mereka dan paspor kita mendapat cap stempel. Ya, begitulah, luar biasa. Yuk kita lanjut. Karena sudah sampai Mesir, background musiknya ganti. Wah, welcome to Egypt. Ini adalah base kita untuk pergi tour nanti. Cuacanya ternyata cukup berangin.
Saya kira Mesir panas, ternyata dingin. Luar biasa, luar biasa. Ini bagasi barang-barang kita. Langitnya cukup cerah ya. Sampai panas sekali. Vibes-nya mirip Belanda ternyata. Iya. Sampai-sampai kita dikasih bunga di bus. Wah, lucu banget. Yuk, kita jalan. Sahur. Masih sadar semua? Ya, selamat buat berlima yang baru tertahan. Keluar dengan sukacita. Bapak Ibu, selamat datang. Kita sampai di ibu kota negara Mesir ya, di Kairo. Nah, kita akan beberapa hari di sini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita sudah dipimpin dengan luar biasa. Ya, sudah lapar belum? Lapar ya. Jadi kita makan siang dulu. Habis dari makan siang kita akan lanjut ke perjalanan hari ini. Oke? Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai bicara, nah saya mau perkenalkan kita hari ini ada juga Karim ya. Ini Karim ya, asisten bersama kami di sini tim lagi Mesir. Jadi kalau ada haus, panggil Karim, lapar, panggil Karim, mau ke toilet, panggil Karim ya, apa aja panggil Karim. Terus juga kita ada Bapak sopir, namanya Khalid ya. Terus kita juga ada Bapak polisi, ya namanya Hamdi ya. Jadi kalau Anda lihat ada polisi duduk di bus, ya dia ada senjata ya, jangan takut ya. Ini biasa di sini ya, biasa kalau ada. Sementara jadi vegan dulu. Apa? Selamat makan. Ini Pak rotinya. Rotinya untuk dicelupin sama saus putih itu. Itu namanya hummus, terkenal sekali. Hummus. Nikmati aja Pak. Kita coba sopnya ya guys. Mirip sop sih rasanya. Ada namanya Pak. Jadi ini di sini. Iya. Kalau ini saya nggak tahu. Ini salad ini. Salad ya. Belajar makan apa aja. Buntung yang tadi baru pembuka. Nah ini ada nasi lah. Masa di Asia nggak ada nasi, gak makan. Mantap. Sayurnya di sini enak banget guys. Tapi karena ada nasi, saya lebih pilih nasi. Ya, oke. Setelah kita selesai makan siang dan mengistirahatkan kaki dan tubuh kita selama beberapa menit, maka ini saatnya melanjutkan perjalanan kita di kota Mesir ini. Kota ini sangat amat terkenal, yaitu kota Kairo, di mana mereka di tengah abad modernnya masih mempertahankan style Middle Eastern Orientalnya, sehingga cukup unik dan cukup menarik di kalangan para arkeolog dan para peneliti. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju gereja pertama kita yang menjadi pembuka kunjungan kita, yaitu gereja Abu Sirga atau The Church of Abu Sirga yang letaknya ada di dalam gua. Bagaimana tuh? Yuk kita lihat bagaimana menariknya gereja ini. Setelah kita sampai, maka kita berjalan menuju dari tempat parkir bus ke gereja Abu Sirga. Ya, ini adalah salah satu gereja yang cukup unik, dan untuk melewatinya atau untuk memasuki gerejanya kita akan melewati basar terlebih dahulu. Di mana basar ini tidak saya ambil footage-nya karena nanti akan saya perlihatkan juga di akhir ya. Ini tempat yang akan kita datangi. Oke, baik Bapak Ibu, kita sekarang ada di satu daerah namanya Kristen Kairo atau Koptik Kairo. Kenapa disebut begini? Karena di sini ada 6 gereja dan 1 sinagoga. Oke, ada gereja yang kita akan masuk ini gerejanya. Ini gereja tertua di Mesir. Dibangun pada abad keempat. Ya, dan masih terpakai sampai hari ini. Gereja ini namanya Gereja Abu Sirga
umurnya 1600 tahun. Gereja ini salah satu puncak ziarah kita hari ini. Kenapa? Karena gereja ini dibangun di atas tempat tinggal keluarga kudus. Siapa keluarga kudus? Tuhan Yesus, Maria, dan Yusuf. Ya, kita semua tahu bahwa mereka bertiga lari dari Israel, masuk ke Mesir, lari dari Herodes. Sampai Herodes meninggal, baru mereka kembali lagi ke Israel. Mereka tinggal di Mesir kurang lebih berapa lama? 3 tahun setengah. Kalau kita masuk ke gereja ini ada bau anti rayap, karena gerejanya pondasinya dari kayu. Kalau ini bukan sumur, Bapak Ibu, kalau ini kolam kecil untuk baptis. Ya, bukan untuk baptis, untuk merayakan hari raya baptisan. Seperti waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Tapi kalau tempat baptisan ini, orangnya masuk. Karena di sini, Bapak Ibu, baptis Islam. Kalau di Mesir, baptis itu adalah Islam 3 kali. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana orang bisa masuk sini? Bisa, karena di Mesir, baptis waktu masih bayi. Gereja ini memiliki arsitektur yang cukup menarik dan juga menunjukkan bahwa suatu budaya oriental yang terjaga dengan baik itu ternyata memiliki nilai budaya atau nilai sejarah yang cukup tinggi. Di gereja ini terdapat 12 pilar penyangga, di mana ada salah satu pilar yang memiliki gambar yang hitam, dan pilar itu adalah pilar Yudas Iskariot. Nah, kemudian ini adalah lukisan-lukisan, gaya-gaya lukisan yang ada di gereja tersebut, di mana lukisan-lukisan ini adalah lukisan ke-12 murid Yesus. Dan lukisan yang ini merupakan lukisan keluarga kudus yang mengungsi ke Mesir untuk menghindari kekejaman Raja Herodes kala itu. Dan mereka menetap selama 3,5 tahun, kemudian kembali ke Israel di mana Yesus dibesarkan di kota Nazaret, dan dengan demikian tergenapilah firman Tuhan yang disampaikan di Matius 2 ayat 15. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Di gereja ini tersimpan pula berbagai alat-alat liturgi ibadah gereja Kristen Koptik dan juga berbagai kitab kuno dalam bahasa asli yang terdiri dari bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Arab, di mana mereka dipreservasi dengan baik untuk menjaga bukti sejarah kekristenan dari rayap dan tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu ikonik di gereja ini juga terdapat sumur, di mana sumur ini merupakan tempat keluarga kudus dan Yesus meminum airnya untuk melepas dahaganya dalam perjalanan dari Israel menuju ke tanah Mesir. Sumur ini diabadikan sebagai bukti sejarah otentik keberadaan Tuhan Yesus di tanah Mesir sebelum Tuhan Yesus kembali menuju ke Israel dan tinggal di kota Nazaret. Sekarang mari kita masuk ke dalam gua di mana keluarga kudus tinggal selama 3 bulan. Dan gua ini terletak persis di bawah gereja ini, sehingga untuk masuk kita harus sedikit mundur. Ini adalah gua tempat Tuhan Yesus dan sekeluarganya tinggal di sini. Zaman dulu tentu saja belum ada kipas angin ya, dan juga belum ada lampu neon. Ya, terang sekali. Ternyata cukup melelahkan perjalanan hingga menuju ke atas, dan di sini kita bisa melihat ada toko souvenir dan ada satu ikon yang cukup terkenal, yaitu terdapat batu original dari gereja ini dan juga ada kilang anggur. Kalau ini kilang itu Pak, kilang buat ini minyak. Kilangan anggur. Iya, kilang anggur. Gimana modelnya? Iya. Jadi nanti itu diputer terus nanti dia ngepres. Keras ya? Iya. Wah, ini
kan? Iya. Serat. Heeh. Wah, gila, otentik sih. Gaya-gaya lukisan-lukisan Koptik. Ilustrasinya sungguh luar biasa. Perjalanan Tuhan Yesus. Ternyata pasar tadi namanya Old Cairo Bazaar ya. Jadi di sini banyak jualan buku dan pernak-pernik yang khas Egypt of course ya. Dan sepanjang lorong ini adalah jalan kita sampai ke gereja yang tadi. Sekarang kita keluar dan kalau nggak salah mau kembali ke bus. Setelah kita keluar dari gereja Abu Sirga, kita meneruskan perjalanan kita. Dan sayang sekali nama tempat ini saya tidak demikian tahu. Hasil Google Translate-nya nanti akan saya taruh di depan mata Anda sekarang juga. Boom. Ya. Dan ini adalah momen terakhir kita di episode kali ini. On the next episode kita akan pergi ke dua gereja yang merupakan ikonik juga dari tempat perjalanan kita ziarah di negara Mesir ini. Ya. Saksikan terus dan terima kasih telah menonton perjalanan kami. See you on the next video. Goodbye.